Halo, selamat datang kembali di channel YouTube with Grace One. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera, dan juga tidak lupa agar kita dimudahkan dalam berbagai urusan yang saat ini sedang kita kerjakan. Di video kali ini, di konten kali ini, saya akan membahas tentang kelompok kelas menengah yang ada di Indonesia, yang jumlahnya menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS terus mengalami penurunan. Selain itu juga kelompok kelas menengah itu merasa mereka digenjot dengan berbagai regulasi dan juga mereka harus memenuhi berbagai kebutuhan dengan pendapatan yang pas-pasan. Selain itu juga ini ada fenomena yang cukup menyesalkan, yaitu kelompok kelas menengah itu saat ini mengalami tren makan tabungan atau mantap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum saya membahas tentang apa saja yang terjadi terhadap kelompok kelas menengah yang ada di Indonesia, kita harus mendefinisikan dulu pengertian dari kelompok kelas menengah. Ini sudah saya ambil datanya atau sudah saya ambil pengertiannya dari World Bank atau Bank Dunia. Jadi menurut Bank Dunia, kelompok kelas menengah itu adalah kelompok masyarakat yang mana pengeluaran mereka itu berada di kisaran 1,2 juta sampai 6 juta per bulan per kapita. Selain itu, World Bank atau Bank Dunia itu juga memberikan definisi tentang kelompok menuju kelas menengah. Jadi menurut World Bank atau Bank Dunia, kelompok menuju kelas menengah itu adalah masyarakat yang pengeluarannya itu berada di kisaran 532.000 sampai 1,2 juta per bulan per kapita. World Bank atau Bank Dunia itu juga menyampaikan definisi atau memberikan pengertian tentang kelompok kelas rentan. Jadi menurut Bank Dunia, kelompok kelas rentan itu adalah masyarakat yang pengeluarannya itu berada di kisaran Rp354.000 hingga Rp532.000 per bulan per kapita. Nah, seperti yang tadi saya bilang di awal bahwa kelompok kelas menengah yang ada di Indonesia itu terus mengalami penurunan sejak tahun 2019 lalu atau sebelum pandemi COVID melanda Indonesia. Jadi menurut data BPS per Agustus tahun 2024, kelompok kelas menengah yang ada di Indonesia itu turun dari 57,33 juta pada tahun 2019 menjadi 47,85 juta pada tahun 2024 per Agustus kemarin. Di sisi lain, masyarakat yang masuk kategori menuju kelas menengah justru bertambah. Pada tahun 2019 ada 128,85 juta, sedangkan di bulan Agustus tahun 2024 itu ada 137,5 juta. Nah, kalau kita bicara tentang kelompok kelas menengah yang tadi saya bilang mereka mengalami berbagai guncangan, mereka mengalami berbagai himpitan, ini sudah ada survei dari Bank Indonesia. Jadi survei konsumen Bank Indonesia atau BI pada bulan November tahun 2023 memang menyebutkan bahwa alokasi pendapatan untuk nabung itu turun dari 15,7 menjadi 15,4%. Selain itu, alokasi pendapatan untuk konsumsi itu juga mengalami penurunan dari 75,6 menjadi 75,3%. Di sisi lain, alokasi pendapatan untuk membayar cicilan itu justru naik dari 8,8 menjadi 9,3%. Kita ketahui kelompok kelas menengah, kalau kita melihat berbagai keluhan mereka di media sosial, mereka memang mengeluhkan berbagai himpitan yang mereka alami. Situasi yang terjadi di kelas menengah itu memang dianggap penuh dengan tekanan. Jadi banyak, kalau kita bicara tentang keluhan, banyak masyarakat kelas menengah yang menganggap bahwa mereka diperas. Salah satunya adalah pajak yang naik, kemudian juga ada kewajiban bagi pekerja kelas menengah untuk membayar tapera sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kelompok kelas menengah merasa bahwa mereka itu sangat berbeda dengan kelompok kelas atas dan juga kelompok kelas bawah. Jadi kalau kelompok kelas atas dianggap mereka mendapatkan berbagai kemudahan dari regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, sedangkan kelompok kelas bawah itu mendapatkan berbagai bantuan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah, sehingga bantuan itu bisa untuk menunjang kebutuhan hidup mereka sehari-hari.
Nah, kelompok kelas menengah sendiri memang mengalami berbagai guncangan, berbagai himpitan, berbagai tekanan di tengah situasi ekonomi Indonesia yang serba tidak pasti, yang konon katanya perekonomian Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Selain itu, kelompok kelas menengah itu mereka juga harus mengatur uangnya, mengatur pendapatannya untuk membayar berbagai kebutuhan seperti cicilan. Di sisi lain, pendapatan mereka justru tidak naik. Nah, ketika pendapatan tidak naik dan mereka mempunyai banyak cicilan, tentu saja ketika kelompok kelas menengah mempunyai tabungan, mereka harus menggunakan tabungan itu untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu juga saat ini kita ketahui banyak PHK massal yang terjadi di Indonesia di berbagai sektor industri. Kalau kita bicara tentang fenomena makan tabungan, itu memang menjadi sebuah fenomena yang sangat menyesakkan dan itu memang sudah terjadi di Indonesia. Kalau menurut saya dari literatur yang saya baca, ada dua pengertian dari makan tabungan yang terjadi di masyarakat. Jadi pengertian pertama itu adalah masyarakat yang benar-benar menggunakan tabungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena pendapatan mereka itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Tentu saja hal itu, situasi itu tentu saja tidak baik karena apa? Lama-lama uang tabungan mereka itu akan habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi mereka itu tidak mempunyai pilihan lain karena memang kebutuhan harus dipenuhi. Di sisi lain pendapatan itu tidak naik. Makanya kalau kita melihat sekarang itu banyak sekali masyarakat terutama kelompok kelas menengah yang mencari side hustle atau pekerjaan sampingan untuk menambah pemasukan. Ini adalah cara yang sangat baik, artinya mereka fleksibel, mereka tahan banting, mereka bisa untuk tetap menunjukkan sikap pantang menyerah demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, tapi tentu saja kalau situasi itu dibiarkan ketika tabungan terus dikuras, lama-lama juga tabungan itu akan habis. Nah, pengertian kedua adalah dari pengertian makan tabungan. Yang kedua itu adalah uang yang ditabung itu sebenarnya ada, tapi jumlahnya terus menurun. Kita ambil contoh dalam sebulan, misalnya karyawan itu bisa menabung 1 juta, tapi karena ada berbagai kebutuhan, mereka itu akhirnya hanya bisa menabung 500.000 per bulan. Ini bisa disebut sebagai makan tabungan juga, karena apa? Karena mereka itu tidak bisa menabung sesuai dengan jumlah yang mereka tetapkan seperti biasanya. Seperti tadi yang saya bilang, saya contohkan bahwa kalau biasanya mereka menabung 1 juta per bulan, mereka harus menabung 500.000 karena sebagian uang sisanya itu mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, data dari Bank Mandiri itu juga sudah menyebutkan bahwa pada awal tahun 2024 tabungan nasabah kelas menengah itu berada di level 99. Angka itu terus menurun hingga pada bulan Juli tahun 2024 menjadi 98,4. Nah, tabungan pada tahun 2024 itu lebih buruk dibandingkan tahun 2023, di mana pada tahun 2023 tingkat tabungan kelas menengah itu di atas 100. Tentu saja situasi itu menimbulkan kekhawatiran tersendiri dan juga bisa memberikan dampak yang buruk. Nah, ini sudah ada pernyataan dari Bank Mandiri bahwa ketika fenomena makan tabungan itu terus berlanjut, tentu saja akan berpengaruh terhadap kredit perbankan. Kalau menurut Bank Mandiri, fenomena makan tabungan itu akan mengganggu kredit konsumtif dan juga kredit retail. Nah, kalau menurut teman-teman semua, bagaimana tentang fenomena makan tabungan yang terjadi di masyarakat Indonesia, terutama kelas menengah, dan bagaimana kira-kira solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah? Silakan tulis di kolom komentar. Kita berdoa semoga kondisi kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera, dan juga kita dimudahkan dalam berbagai urusan yang saat ini sedang kita kerjakan. Terima kasih, sampai jumpa.